NATO ketar-ketir, akankah BRICS jadi aliansi militer? Isu spekulatif atau wacana geopolitik mengenai kemungkinan BRICS, kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan beberapa anggota baru seperti Iran, Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Indonesia dalam gambar ini akan membentuk aliansi militer yang bisa menjadi ancaman atau tandingan bagi NATO. RICS kini mengguncang geopolitik bukan hanya dengan dedolarisasi, tapi dikhawatirkan menjadi aliansi militer baru yang menggetarkan NATO. 7 pertanda BRICS, jadi aliansi militer BRICS dengan 2 anggotanya, Moskow dan Teheran saat ini sedang terlibat dalam konflik. Bukan hanya isu ekonomi semata, tetapi keamanan menjadi agenda resmi blok tersebut. Apalagi Rusia dan Cina mungkin akan mendorong militer. Hal ini berpotensi mengarah pada aliansi militer di masa depan. Apalagi BRICS memiliki luas wilayah gabungan 39.746.220 km persegi dan perkiraan total populasi sekitar 3,21 miliar jiwa atau sekitar 26,7% dari luas daratan dunia dan 41,5% dari populasi dunia. 7 pertanda BRICS jadi aliansi militer 1. Rusia dan Iran terlibat. Perang kekhawatiran tentang militerisasi BRICS meningkat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Moskow telah memanfaatkan partisipasinya di BRICS untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terisolasi secara politik maupun ekonomi. Keanggotaan Iran baru-baru ini memperkuat tren ini, mengingat keterlibatannya dalam konflik Israel-Hamas. Rusia dan Iran sudah memiliki perjanjian militer bilateral, kata Arkady Petrov, analis geopolitik dilansir The Rio Times. Baik Iran dan Rusia bertukar drone dan rudal dengan jet tempur. China dan Brasil menandatangani perjanjian pada bulan April untuk mempromosikan rencana perdamaian bagi Ukraina. Rencana ini akan menguntungkan Rusia. 2. Rusia dan China memanfaatkan BRICS akan jadi aliansi militer. Para analis internasional yakin Moskow akan memanfaatkan BRICS untuk mendapatkan dukungan politik. Moskow juga mungkin akan mencari kemitraan militer baru dan mungkin memulai diskusi tentang mengubah BRICS menjadi aliansi militer. Gunter Rudzit, seorang pakar ilmu politik, memperingatkan potensi konsekuensi bagi Brasil. Ia mengatakan bergabung dengan perjanjian militer ini dapat membuat banyak negara, termasuk Brasil, akan kehilangan akses ke peralatan militer barat. 3. Sudah ada kelompok kerja untuk kolaborasi keamanan. Kelompok BRICS telah memiliki kelompok kerja untuk kolaborasi keamanan. Mereka membahas terorisme, keamanan siber, dan berbagi informasi. Pertemuan-pertemuan terbaru telah menekankan perlunya kerjasama pertahanan. Putin berpartisipasi dan mengadakan pembicaraan bilateral dengan negara-negara anggota. Topik-topiknya meliputi tatanan dunia masa depan dan mengatasi aturan-aturan yang diberlakukan Barat. Beberapa analis memandang diskusi aliansi militer sebagai retorika Rusia. Rudzit berpendapat bahwa ini merupakan upaya Rusia untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terisolasi. Putin telah menggunakan BRICS untuk meringankan isolasinya yang disebabkan oleh sanksi Barat. Rusia telah memperkuat hubungan dengan musuh Barat lainnya, termasuk Korea Utara, Iran, dan China, kata Petrov. 4. Melawan arogansi NATO. Di samping keriuhan militer NATO yang rumit dan arogan, yang dalam beberapa kasus menunjukkan kekuatan militer yang mematikan dalam hal persenjataan dan superioritas pasukan di Eropa Barat, terdapat kemungkinan saingan. Organisasi BRICS yang perlahan namun matang dibentuk oleh negara anggota untuk mengasosiasikan negara-negara ekonomi berkembang utama. Pada bulan Juni 2022, terdapat tanggapan dari pimpinan BRICS yang bergerak melampaui isu-isu terkait kepulauan Indo-Pasifik dan berfokus pada masalah diplomatik perang dan perdamaian di Ukraina. Sebuah media berita televisi Prancis memberikan komentar berikut tentang para aktor dan sinyal yang muncul dari pertemuan BRICS. Xi mengatakan kepada forum bisnis BRICS bahwa krisis Ukraina adalah sebuah peringatan dan memperingatkan agar tidak memperluas aliansi militer dan mengutamakan keamanan sendiri dengan mengorbankan keamanan negara lain. Pembangunan aliansi militer di antara negara-negara anggota BRICS meskipun masih dalam tahap embrio sedemikian rupa sehingga saya yakin BRICS akan menjadi NATO-nya negara-negara selatan, kata Luis Lazaro Tijerina, analis geopolitik dilansir International Max. Saya yakin BRICS akan menjadi NATO-nya negara-negara selatan. 5. Aliansi alternatif untuk menumbangkan AS menurut Tijerina yang memiliki signifikansi politik simbolis yang cukup besar adalah kenyataan bahwa negara-negara ini berusaha menjadi basis politik multipolar, berbeda dengan perilaku unipolar Amerika Serikat yang sebagaimana akan dicatat oleh sejarah tidak pernah lelah dengan aspirasi hegemoniknya yang mencolok, kasar, dan tidak bermoral. Mengenai potensi BRICS sebagai kekuatan militer, Institute of Political Studies mengungkapkan dengan meningkatnya kekuatan ekonomi, kekuatan militer pun meningkat, apalagi mayoritas
mayoritas anggota BRICS sedang menjalani upaya modernisasi militer yang ekstensif yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan strategis mereka. Saya ingin kembali mengamati dalam analisis sederhana saya bahwa kemampuan militer anggota BRICS yang terlibat dan komunikasi antara berbagai pimpinan militer serta perencanaan manuver pelatihan di antara beberapa angkatan bersenjata utama termasuk operasi rahasia melawan musuh yang mereka anggap tidak terlalu signifikan selama periode sejarah ini. Papar Tijerina menyesuaikan situasi dan kondisi. Poin faktual utamanya adalah bahwa BRICS dibentuk untuk tujuan menantang atau bersaing dengan lembaga keuangan barat sehingga prioritas utamanya sederhana dalam niatnya. Namun bukan berarti tidak ada pemimpin politik di balik layar yang membayangkan peran besar bagi negara-negara BRICS. Umumnya di tengah gejolak sejarah, aliansi yang kuat membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi kekuatan militer yang kohesif, seperti yang terjadi misalnya dua kubu militer yang berseberangan selama Perang Peloponnesia kuno. Umumnya melalui krisis perang yang tak terduga, aliansi semacam itu kemudian dirumuskan dengan darah, besi, dan api. Aliansi militer berkembang seiring dengan peningkatan persepsi ancaman secara bertahap. Misalnya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dibentuk pada tahun 1949, tetapi baru setelah Perang Korea 1950-1953, di mana Amerika Serikat dan sekutunya bentrok langsung dengan angkatan bersenjata Rusia dan Tiongkok. Struktur militer terpadu dibangun. 7. NATO dan BRICS memiliki banyak kesamaan di dunia. NATO dan BRICS memiliki kesamaan, yaitu kedua blok aliansi tersebut berawal dari aspirasi yang sederhana. Bahkan sederhana, sebelum peristiwa dunia di luar kendali, mereka mendorong mereka maju dalam derasnya pergolakan politik dan perang. Di dunia modern, bisnis finansial dapat memicu perang, sehingga perang menjadi sebuah bisnis, dan kita menyimpulkan bahwa perang adalah bisnis yang serius. Yang tidak dapat kita abaikan adalah perang bagaikan gempa bumi yang baru saja muncul dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya, dan hanya melalui pembentukan aliansi yang stabil dan bijaksanalah sang pemenang muncul. Kemenangan membutuhkan pemahaman tentang bentuk dan keterbatasan elemen geometris, termasuk aliansi. Dalam berperang, seseorang harus mempertimbangkan semua elemen konfrontasi, termasuk aliansi serupa yang telah berkembang dari kebutuhan yang mendesak. Kita harus selalu waspada terhadap berbagai keanehan lawan, lalu memanfaatkan pola perilaku tak terduga tersebut sebagai cara untuk mengamankan penyelesaian yang gemilang di medan perang. Alih-alih hanya mengandalkan strategi militer yang glamour, berpikir bahwa aliansi akan menyelesaikan segalanya. Kata Tijerina, doktrin militer adalah tentang menang melawan lawan, bukan hanya tentang pemikiran strategis yang agung. Jadi, baik NATO maupun BRICS, bukan hanya pemikiran strategis mereka yang akan menentukan pencapaian militer mereka, tetapi bagaimana mereka mengamankannya secara fisik melalui gesekan perang yang sesungguhnya.